Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim dari Fakultas Perikanan semester 6. Di sini saya akan mengampu tugas dari mata kuliah Manajemen Kualitas Air dengan mereview jurnal yang akan saya presentasikan dengan judul Teknik Pengelolaan Kualitas Air pada Budidaya Intensif Udang Faname ataupun Lithopenaus fanami dengan metode hybrid system atau semi bioflok. Adapun pendahuluan di sini dijelaskan bahwa saat ini udang faname menjadi primadona bagi para petambak di negeri ini. Berkembangnya spesies ini karena udang faname ini lebih tahan terhadap serangan penyakit, tekanan lingkungan, budidaya, serta survival rate yang tinggi yang berkisar dari 80-90% dengan FCR yang rendah 1,0 sampai 1,2 dengan produktivitasnya tinggi juga 9-12 ton per hektar dengan size 60-80, laju pertumbuhan yang relatif cepat dan masa pemeliharaan yang singkat berkisar 2,5 sampai 3 bulan. Itu menurut Purnomo 2004. Udang faname ini diyakini dapat mengambil peluang besar di pasar internasional yang masih terbuka lebar. Walaupun banyak keunggulan, tetapi faktor yang harus diperhatikan adalah kualitas air pada tebar dan pemberian pakan. Selain itu, paparan yang terjadi saat ini adalah laut di Indonesia sudah mengalami pencemaran oleh industri pertanian, domestik, dan peternakan yang menyebabkan perubahan pada ekosistem perairan. Ekosistem yang berubah menyebabkan adaptasi udang juga ikut berubah. Adaptasi setiap organisme ataupun udang berbeda-beda tergantung kondisi daripada imun udang itu sendiri. Kondisi imun yang lemah dapat menyebabkan udang rentan terhadap penyakit. Dengan keadaan yang seperti itulah, maka perlu adanya dengan upaya pengelolaan kualitas air ditambah budidaya dengan metode hybrid system. Nah, kita masuk dengan metode ini. Apa itu dari hybrid system itu sendiri? Merupakan jalan keluar yang kekurangan atau permasalahan sistem autotroph atau blooming plankton. Pada zaman dulu dan selanjutnya berkembangnya teknologi bioflok ataupun heterotroph, bakteri yang sering jatuh ataupun yang terdegradasi di dalam kolam itu sendiri ataupun di dalam wadah budidaya, serta kondisi air laut yang sudah tercemar. Permasalahan itu yang menyebabkan tercetusnya hybrid system. Hybrid system ini merupakan perpaduan antara organisme heterotroph dan juga autotroph. Hybrid system disebut juga dengan semi bioflok. Organisme semi bioflok terdiri dari chlorella atau dari organisme autotroph itu sendiri dan juga Bacillus sp yang diperoleh dari probiotik bakteri baik. Organisme heterotroph tersebut akan mengontrol kualitas air yang buruk akibat dari sisa pakan, feses, dan juga bangkai plankton sehingga membentuk kestabilan lingkungan. Sedangkan organisme autotroph sebagai makanan alami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan air dengan metode hybrid system terhadap kestabilan kualitas air pada budidaya udang faname. Penelitian ini terdiri dari parameter fisika dan juga kimia air, pengukuran secara visual atau fisik, yakni dengan mengamati warna dalam tambak budidaya. Pengambilan sampel air amonia diambil pada saluran pembuangan central drain pada saat pukul 8:30 pagi. Saat dilakukan pembuangan air setelah 1 minggu, pengukuran suhu, pH, kecerahan, dan juga salinitas pada pukul 6 atau sebelum matahari terbit, sebelum proses terjadinya fotosintesis, dan juga pukul 5 sore setelah proses daripada fotosintesis ataupun terbenamnya cahaya matahari. Pengukuran DO dilakukan pada titik DO terendah, jauh dari kincir air dan tidak terpengaruh oleh arus.
karena untuk mengetahui berapa oksigen terendah yang dapat ditolerir oleh udang. Dilakukan pada saat jam 9 malam, pada saat kondisi oksigen terlarut rendah, dan juga di pagi hari jam setengah 7 jam setengah 5 sore. Lokasi penelitian ini di Kota Probolinggo. Sumber air tawar bersalinitas 3 ppt, sedangkan sumber air laut bersalinitas 33 sampai 37 ppt. Luasan petak tambak kurang lebih 1.200 meter persegi dengan pada tebar pada bak pembesaran udang faname itu 206.000 ekor. Menurut Saputra 2014, untuk udang faname secara intensif kepadatannya adalah 125.000 sampai 200.000 ekor per meter persegi. Usia benur yang ditebar berusia PL12 dengan panjang sekitar 10 mm. Semua benur sudah melewati tes PCR. Kualitas air berhubungan erat dengan kondisi kesehatan udang karena merupakan media hidup udang sekaligus merupakan habitat penyedia makanan alami dan sebagai tempat berkumpulnya limbah dari sisa metabolisme dan sisa pakan. Kualitas air yang baik mampu mendukung pertumbuhan optimal. Parameter suhu air, salinitas, pH, kecerahan, kandungan oksigen dan juga amonia akan mempengaruhi proses metabolisme tubuh udang seperti keaktifan mencari pakan, proses pencernaan, dan juga pertumbuhan udang. Jadi daripada indikator-indikator ataupun parameter dari kualitas air ini sangat mempengaruhi apabila memang secara nilainya tidak sesuai dengan optimum atau standar pada ketentuan yang sesuai untuk melakukan budidaya. Warna air ini dilakukan secara visual, jadi pengecekan warna air ini dapat dilihat secara visual oleh kasat mata. Warna pada penelitian selama 3 minggu ini cenderung tidak mengalami perubahan, tetapi ada beberapa hari warna air berubah menjadi hijau tua. Perlu diwaspadai untuk warna hijau tua ini untuk kehidupan udang karena menggambarkan kualitas air yang buruk, yaitu dasar tambak kaya bahan organik yang merupakan sarang penyakit, sehingga khawatir udang mudah terserang penyakit karena kandungan amonia meningkat dan hidrogen sulfat dalam air meningkat. Setelah parameter fisika dari warna air ataupun juga kecerahan, hal ini dapat diukur dengan menggunakan seksi dish. Diperoleh hasil kisaran 20-30 cm. Hasil penelitian ini menunjukkan suhu pada pagi hari berkisar 23 sampai 26 derajat Celcius, sedangkan pada sore hari sekitar 25 sampai 29 derajat Celcius. Suhu optimum untuk budidaya udang faname ini berkisar 27 derajat sampai 32 derajat Celcius menurut Suprapto 2005. 26 derajat sampai 32 derajat Celcius itu menurut Haliman dan Adi Jaya 2005. Salinitas di lokasi penelitian ini cenderung stabil, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil pengamatan amonia setiap 1 minggu sekali selama 3 minggu dengan hasil berturut-turut itu menuai hasil 0,00297 mg per liter, 0,00422 mg per liter, dan juga 0,00196 mg per liter. Kadar amonia yang baik untuk perikanan tidak lebih dari 0,02 mg per liter menurut Effendi 2003. Hasil penelitian pH pada pagi hari berkisar 7,6 sampai 8,0, sedangkan sore hari berkisar 7,7 sampai 8,1, sehingga dapat dikatakan tergolong alkali ataupun basa. Ukuran udang lebih dari 30 gram
per ekor. Nilai pH yang cocok adalah 7,7 sampai 8,0 menurut Kordi dan Tanjung 2007. Sekitar 7,8 sampai 7,9 menurut Brito et al 2014. Saran pH optimum versi Amri dan Kana 2008 adalah 7,5 sampai 8,5. Oksigen terlarut pada tambak pembesaran udang faname ini cenderung stabil baik pada malam hari dengan nilai 6,0, 6,2, 6,4. Hal ini baik karena melebihi nilai 4 maupun pada pagi hari dengan nilai 7,0, 7,0 dan juga 7,5. Nilai DO pada pagi hari lebih tinggi dibandingkan pada malam hari karena pada malam hari yang membutuhkan oksigen tidak hanya udang tetapi juga bakteri, fitoplankton dan juga biota lainnya. Sedangkan pada pagi hari sudah mengalami proses fotosintesis dan proses tersebut menghasilkan oksigen sehingga DO bisa dikatakan tinggi. Pengelolaan kualitas air dengan mempertimbangkan antara bakteri heterotrof dan juga autotrof. Pemberian bakteri heterotrof setiap 1 minggu sekali dan pemberian autotrof berupa Chlorella spesies selama 2 hari sekali. Kultur bakteri Bacillus, Aquazim, gula, B kompleks dan juga vitamin C dengan formulasi kultur bakteri adalah Aquazim 100 gram, gula 100 gram, B kompleks 1 sendok, vitamin C 1 sendok dan juga air 3 ember. Formulasi tersebut dimasukkan dalam blong yang sudah berisi air. Kultur bakteri ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Hal ini berfungsi untuk memperbaiki air dari overblowing dan juga kerusakan dasar, menghilangkan jasad terapung dan gas-gas, memperbaiki mutu air dari pembusukan dan memperbaiki overblowing alga. Saponin diberikan ketika air terlalu pekat yang berfungsi untuk menyerap atau mematikan plankton. Pemberian CaCO3 ataupun kapur kaptan diberikan setiap 1 minggu sekali untuk menstabilkan pH, mempercepat pengerasan saat proses molting, dan menambah mineral. Pemberian kaporit berfungsi untuk menjernihkan air. Pemberian kaporit saat pertama siklus budidaya sebesar 10 ppm. Hal ini kondisi air masih jernih, namun zaman sekarang ini karena kondisi perairan yang telah tercemar maka diberikan dosis sebanyak 20 sampai 30 ppm. Proses pergantian air yang berguna untuk mengencerkan bahan organik yang berasal dari sisa metabolisme dan sisa pakan. Pergantian air ini dilakukan saat udang berumur 25 hari. Menurut Muzaki 2004 menyatakan bahwa pergantian air dilakukan setiap 2 hari sekali. Selain pergantian air, juga dilakukan pengurangan kandungan bahan organik dalam tambak yang disebut dengan sifon. Penyifonan dilakukan setiap 3 sampai 4 hari sekali atau seminggu 2 kali ketika kondisi bahan organik pada perairan mencapai jumlah yang cukup tinggi. Biasanya setelah udang mulai berumur 50 hari. Perbaikan kualitas air yang buruk dengan melakukan pemberian saponin. Pemberian saponin diberikan ketika air terlalu pekat. Saponin digunakan untuk membunuh plankton yang sangat pekat, sehingga dapat menaikkan kualitas air. Kesimpulannya adalah kondisi air yang minim bahkan paparan di laut sudah tercemar, perlu adanya suatu metode perkembangan budidaya. Pengelolaan kualitas air dengan menstabilkan keseimbangan antara organisme autotrof dari Chlorella spesies dan heterotrof Bacillus spesies sehingga dapat menghasilkan kualitas air yang tidak berubah drastis atau stabil. Kualitas air yang stabil membuat hidup udang lebih nyaman sehingga kesehatan dan pertumbuhan meningkat. Perairan yang stabil sebagai wadah budidaya udang faname sehingga mendapatkan keberhasilan dalam budidaya yang memuaskan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata, walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.